future belongs to those who dare to lead. In a fast-changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial Marketing, the next gen of leaders. The future belongs to those who dare to lead. In a fast-changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial Marketing, the next gen of leaders.
future belongs to those who dare to lead. In a fast-changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial Marketing, the next gen of leaders. The future belongs to those who dare to lead. In a fast-changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial Marketing, the next gen of leaders.
The future belongs to those who dare to lead. In a fast-changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial marketing, the next gen of leaders. The future belongs to those who dare to lead. In a fast-changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial marketing, the next gen of leaders.
future belongs to those who dare to lead. In a fast changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial marketing, the next gen of leaders. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore rekan-rekan profesional, pelaku usaha, dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir pada sore hari ini di Zoom. Di mana selamat datang teman-teman di forum Degree Marketplace Institute and Mark Industry Insight Forum 2026. Pada sore hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu Product Innovation for Sustainable Business Growth. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Hanif yang akan memandu jalannya forum pada sore hari ini. Di mana forum kita pada sore hari ini diselenggarakan untuk memberikan pandangan mendalam mengenai bagaimana inovasi produk, kolaborasi strategis, dan penguatan ekosistem mampu memicu pertumbuhan bagi bisnis. Selain itu, kita juga ingin memperkenalkan lebih dalam lagi kepada teman-teman semuanya mengenai program unggulan kami, yaitu NMARK MBA, program Magister Kolaborasi antara Marketplace Institute dan juga SBM ITB, dan S1 Online Entrepreneurial Marketing, program Sarjana Kolaborasi antara Marketplace Institute dan Bisnis dan Binus Online University. Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi pertama, yaitu Business Sharing Session by Expert. Kita akan belajar langsung dari seorang praktisi yang telah sukses mengoptimalkan potensi lokal hingga mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Mari kita sambut bersama Bapak Bella Putra Perdana, founder and owner Rumah Tempe Indonesia. Selamat sore, Pak Bella. Aku manggilnya Pak Bella atau Pak Putra nih? Boleh, keduanya boleh. Bela boleh, Boleh ya. Putra boleh. Mungkin Ya, Pak Pak. Putra kali ya. Boleh, Pak. Oke, bagaimana Pak kabarnya sore ini Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Ani? Baik juga Bapak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung saja gitu ya, menyimak bersama kira-kira apa sih yang akan di-share sama Pak Putra. Silakan Pak. Baik, izin share screen ya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, eh, Pak Moderator, Pak Hanif, dan juga Mark Plus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu, saya Bella Putra Perdana. Saat ini berdomisili di Bogor. Ya, izin sharing tentang kegiatan kami gitu hari-hari, dan juga nanti saya coba linkkan juga itu dengan kegiatan saya pribadi yang memang masih kuliah juga di salah satu kegiatan Mark Plus juga itu di UGM di program baru yaitu Agribusiness Entrepreneurial Marketing, ya. Nanti saya akan cerita juga tentang Rumah Tempe Indonesia yang kami kembangkan di Bogor. Sebelumnya perkenalkan, tadi nama saya Bella Putra Perdana. Saat ini saya masih menjadi mahasiswa S3 di UGM, di AEM tadi ya, program studinya. Saat ini saya juga mengajar di Bisnis Digital Universitas Indonesia PGRI, dan juga aktif gitu ya dalam uh, melakukan mentoring di beberapa kegiatan di kementerian. Sebelum saya bicara tentang Rumah Tempe Indonesia, mungkin mau cerita sedikit. Ini kegiatan terakhir kami, ada apa seminar kelas gitu ya di UGM. Ini seru sekali dan sampai saat ini saya masih konsisten untuk membawakan atau
melakukan penelitian itu ya di tentang tempe gitu ya. Tapi kita coba memberikan satu apa ya sentuhan gitu perihal entrepreneurial marketing tersebut. Saya juga masih aktif belajar dalam artian belajar itu bisa di dalam kampus, bisa langsung otodidak di bisnis sendiri, tapi juga mengikuti berbagai kegiatan. Ini seperti yang saya lakukan di kegiatan saya di satu apa ya event gitu sebelumnya, bahwa yang namanya entrepreneur itu memang kami terus dilatih ya, bagaimana secara mental, fisik ya, dan juga pengetahuan dari entrepreneur itu sendiri. Dan saya juga masih melakukan mentoring gitu dengan beberapa senior-senior gitu, supaya tetap terasah dalam segi bisnis ya. Dan ini kegiatan-kegiatan terakhir saya. Baik, izin sharing Bapak dan Ibu perihal Rumah Tempe Indonesia. Saya bilang Rumah Tempe Indonesia ini memiliki tiga keunikan. Keunikan pertama adalah kami berdiri di 6 Juni 2012. Uniknya adalah 6 Juni sekarang dijadikan Hari Tempe Nasional. Gitu. Jadi hari jadinya Rumah Tempe Indonesia dijadikan inspirasi sebagai Hari Tempe Nasional. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebetulnya di belakang kami itu ada organisasi-organisasi yang mensupport gitu ya, dengan hadirnya satu apa ya kalau saya bilang tuh ekosistem tempe di Indonesia. Nanti saya juga akan cerita kenapa saya bisa eh, bergerak di bidang ini. Yang kedua, Rumah Tempe Indonesia itu adalah penerima Standar Nasional Indonesia pertama untuk tempe. Jadi dulu eh, proses produksi mungkin belum sebagus sekarang ya. Dan dulu juga tidak ada Standar Nasional Indonesia. Mungkin kita tahu SNI itu hanya ada di air minum dalam kemasan dan juga ada di helm gitu ya. Nah, sekarang di tempe itu sudah ada. Nah, kami adalah penerima Standar Nasional Indonesia pertama untuk tempe. Awal mula di 2012 saya melihat, jadi kalau saya bilang saya besar dan dibesarkan itu dari industri ini. Ayah saya itu sudah bergerak di bidang ini sudah 50 tahun lebih. Beliau adalah seorang pengurus koperasi, ya, pendiri koperasi produsen tempe tahu, bahkan sempat menjadi apa ya, pengurus nasional gitu ya, ketua Gakoptindo. Jadi sudah 50 tahun mengurusi para pengrajin. Nah, saya sejak kecil sudah mengenal industri ini dan sering diskusi dengan para pengrajin. Ya, kondisinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Walaupun sebetulnya konsumsi tempe di Indonesia itu cukup tinggi, ya, eh, 1,6 miliar gitu kilogram itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi bisa dibilang Indonesia itu adalah produsen sekaligus konsumen tempe terbesar di Indonesia. Tapi sayangnya, ya pada saat itu 99% dari produsen itu tidak mengetahui cara produksi tempe yang baik dan benar. Jadi kondisinya seperti ini. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar cara buat tempe itu diinjak-injak gitu ya, atau masih menggunakan alat-alat sederhana, menggunakan kayu bakar yang nanti ujungnya adalah limbahnya itu bisa kemana-mana gitu ya, ke udara maupun ke sungai. Nah, itu yang kami lihat di tahun 2012. Nah, di satu sisi sebetulnya permintaan di pasar modern pada saat itu cukup tinggi. Ya, jadi sudah ada permintaan tempe di pasar modern, tapi tidak ada satupun pengrajin tempe yang bisa masuk ke pasar modern. Kenapa? Karena sebetulnya untuk masuk ke pasar modern itu diperlukan minimal sertifikasi PIRT maupun halal. Ya, kita nggak jauh-jauh ngomongin BPOM gitu ya. Itu butuhnya adalah PIRT dan juga halal. Nah, untuk mendapatkan PIRT tentu cara produksi dan juga lingkungan produksinya harus diperbaiki. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh para pengrajin. Dan seingat saya di tahun 2012 itu juga sudah mulai ada yang namanya permintaan untuk pengiriman tempe keluar. Ya, karena buat Bapak Ibu yang belum tahu, sebetulnya tempe itu disebut sebagai superfood di luar negeri. Kenapa? Karena kandungan proteinnya yang tinggi. Nah, maka dari itu, di tahun 2012, di 6 Juni 2012, kami membuat satu ekosistem pembuatan tempe yang dimana mempunyai sertifikasi yang cukup lengkap, mulai dari BPOM, Halal, SNI, bahkan HACCP. Ya, oleh karena kita sudah punya HACCP sertifikat, maka kita sudah bisa melakukan ekspor tempe ke luar negeri. Jadi kalau dibilang kami adalah pionir ekspor tempe, betul. Ya, kita pertama kali kirim ekspor tempe itu di tahun 2015. Orang dulu nggak ada yang percaya kalau tempe itu bisa diekspor. Kenapa? Karena umur simpannya yang pendek, ya. Kemudian juga produknya yang mudah rusak. Ternyata bisa. Nah, itu sudah kami lakukan di tahun 2015. Nah, kalau di
apa ya? Kalau di bisnis itu kan apa yang membedakan bisnis kita dengan bisnis lainnya. Nah, kita tuh membuat satu lingkup ekosistem. Kalau dibilang kami tuh mengubah cara-cara lama menjadi cara-cara baru. Kita rubah yang dulu pengolahan limbah cair yang dibuang kemana saja gitu ya, yang jadi limbah yang akhirnya menimbulkan bau menjadi biogas. Nah, biogas itu bisa dipergunakan kembali untuk produksi hari-hari. Memang ada kapasitasnya, ya, tapi minimal dia tidak menimbulkan bau karena ada sumur resapannya. Kita mengubah penggunaan kayu bakar ya yang menimbulkan asap gitu ya di udara, kita rubah semuanya menjadi gas. Kita rubah alat-alat sederhana seperti drum bekas oli yang warna biru ya, kita rubah menjadi bahan-bahan stainless steel yang sebetulnya kami buat sendiri. Nah, kalau saya bilang sebenarnya core bisnis Rumah Tempe Indonesia itu apa? Kami buat alat sama mesin Bapak dan Ibu. Jadi kita supply alat dan mesin itu kepada para pengrajin di seluruh Indonesia. Nah, kami juga dalam melaksanakan bisnis mungkin lebih dekatnya kepada bisnis sosial. Karena kami sudah melakukan dari tahun 2012 itu pelatihan kepada 115.000 pengrajin tempe di seluruh Indonesia. Niatnya apa? Visinya apa? Salah satu visinya adalah kami ingin menstandarkan cara produksi yang baik gitu kepada para produsen, anggota koperasi, ya. Supaya apa? Supaya sebetulnya tempe itu sedang dicanangkan untuk bisa masuk ke UNESCO. Orang-orang luar negeri pun sudah mulai kenal terhadap tempe. Tapi alangkah malunya kita, misalkan ya, kalau misalkan para apa ya ekspatriat atau orang-orang luar negeri yang suka tentang tempe, terus pengen tahu cara buat tempenya, ternyata buat tempe itu masih belum sesuai standar, belum tahu apa hygiene dan sanitasi dan lain sebagainya. Jadi kami melakukan pelatihan, melakukan distribusi alat dan mesin, ya, tidak cuma kepada para pengrajin, tapi juga ke pondok pesantren. Paling terakhir kami melakukan ke pondok pesantren itu di Banjarbaru dan juga ke Lapas, ya. Bahkan kami membuat rumah tempe atau tempat produksi itu di sekolah. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang di daerah Jakarta, kita buat itu di SMK 63. Nah, kalau bicara market size-nya tempe tentu banyak sekali ya. Tadi yang sudah disebutkan, apalagi Indonesia ini adalah apa ya konsumen terbesar tempe di dunia ya. Sangat banyak orang yang mengkonsumsi tempe di Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, sebetulnya di luar negeri itu orang sudah mulai tahu dan juga sudah mulai suka tentang tempe. Buktinya apa? Buktinya di UK itu ada startup tempe yang mendapatkan pendanaan cukup besar. Yang sayangnya orangnya bukan orang Indonesia, tapi orang UK. Orang UK itu datang ke Bali, dia belajar tentang tempe, dia suka tentang tempe, dia buat tempe itu di UK, dan dia buat startup dan didanai. Gitu. Mungkin kalau saya bilang itu startup tempe pertama yang mendapatkan pendanaan. Ya, jadi kalau kita bilang market size tempe itu cukup besar, bahkan nggak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, kalau Rumah Tempe Indonesia sendiri gimana cara bisnis modelnya? Kami rata-rata B2B. Jadi, eh, seperti tema yang tadi disampaikan, kami bisa bertahan sampai saat ini adalah kami melakukan bisnis modelnya adalah B2B. Jadi, kalau Bapak Ibu cek di Jabodetabek ya minimal, itu ada berbagai merek tempe, mulai dari tempe yang ada di sini ya, ada Yunji, ada Amazing Farm, ada Superindo. Sebetulnya dari kami juga gitu. Jadi kami membuka maklum kepada beberapa perusahaan ya yang mau membuat tempe sendiri dengan brandnya sendiri, tapi tanpa mau ada resiko di dalam produksi tersebut. Ya, jadi kami buat itu. Bahkan sekarang jaringan pengiriman kami itu bukan hanya terkungkung di Jabodetabek. Saat ini kami sudah punya pabrik atau tempat produksi itu di Bandung untuk bisa supply di daerah Jawa Barat, di Karanganyar Solo untuk bisa supply di daerah Jawa Tengah, di Malang untuk bisa supply di daerah Jawa Timur, di Bali, di Batam dan juga di Medan. Gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya tempe itu mirip sama roti. Ya, jadi umur simpannya itu nggak bisa terlalu lama, maka kita harus mendekatkan proses produksi kita ke setiap lini pengiriman. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau buat produk-produk yang sekiranya bisa diproduksi secara massal, umur simpannya panjang seperti tempe chips ya, kemudian tepung tempe, itu kami buatnya di Bogor ya, baru kita supply ke berbagai daerah. Dan juga kami juga terbuka untuk pengiriman ke luar negeri, seperti di awal di 2015 kita kirim ke Korea Selatan, sekarang titik pengirimannya udah mulai beragam. Mulai dari Jepang, kemudian daerah Eropa, Asia tentunya. Nah, sekarang kami lagi mengupayakan untuk pengiriman ke US.
Nah, ini adalah main produk kami. Kalau brand kami aslinya namanya Tempe Kita, Bapak dan Ibu. Ya, kalau menemukan brand ini di apa di supermarket, nah itu adalah brand yang kami buat. Ya, tapi apakah kami hanya membuat tempe segar saja? Tidak. Ya, kami membuat berbagai tempe olahan seperti tempe bacem, tempe ungkep bumbu kuning, ya, nugget tempe, keripik tempe, mendoan. Dulu kami ekspor ke Korea Selatan itu dalam bentuk tempe beku. Sekarang kita ekspornya dalam bentuk tepung tempe. Jadi itu tergantung terhadap permintaan dari konsumen. Ya. Nah, kami juga mempunyai ekosistem seperti pelatihan. Jadi sampai saat ini kita tuh ngebuka gitu pelatihan atau workshop siapapun yang mau mengenal tempe lebih dalam. Ya, itu free di kami, tapi ada juga yang berbayar apabila memang fokusnya adalah ingin membuat satu tempat produksi sendiri gitu ya, yang nanti kami akan support alat dan mesinnya. Kami juga membuka beberapa titik edu wisata seperti di Karanganyar Solo. Dulu tempat produksi kami itu adalah rumah Ki Mantap Sudarsono, seorang dalang yang fenomenal gitu ya. Sekarang beliau sudah wafat, tempat tinggalnya dijadikan tempat produksi kami dan kami terbuka untuk siapapun bisa hadir di situ karena itu adalah di pinggir jalan ya menuju ke Tawamangu. Dan di sana kami kerjasama atau kolaborasi dengan salah satu dalang yang nggak kalah keren juga dari kota Solo yaitu Dalang Gogon. Seperti itu. Nah, saya hanya ingin memberikan apa ya statement bahwa tempe ini sebetulnya sudah dicanangkan atau sudah direncanakan untuk bisa masuk ke UNESCO sejak tahun 2012, Bapak dan Ibu, gitu ya. Tapi sayangnya memang di dalam kesempatannya dari Kementerian apa Kebudayaan itu hanya boleh mencantumkan satu budaya saja di dalam 2 tahun, ya. Maka perjuangan itu sudah dilakukan dari tahun 2012 hingga akhirnya di tahun 2025 kemarin gitu ya, itu baru kesampaian dari Kementerian Kebudayaan menunjuk tempe untuk bisa menjadi warisan budaya tak benda ke UNESCO. Ya, maka di tahun ini seharusnya ini udah gilirannya tempe untuk bisa masuk ke UNESCO. Bahwa yang mau saya sampaikan adalah bisnis yang kami lakukan bukan hanya sekedar bisnis apa yang menghasilkan revenue atau keuntungan, kami juga mencoba untuk sama-sama gitu ya dengan siapapun pemangku kebijakannya, siapapun yang memang concern di bidang tempe ini untuk bisa membawa tempe masuk ke kancah dunia. Ya, karena sebetulnya tempe itu memang sudah ada di Serat Centini. Apa ya? Kalau sekarang kita mainnya handphone ya, atau di internet. Kalau dulu tuh kalau ada kegiatan itu ditulis, ya ditulis oleh seorang penulisnya gitu. Misalnya ada kegiatan Mark Plus gitu bersama dengan Rumah Tempe Indonesia itu ditulis. Nah di tahun 1800-an tuh sudah ada kata tempe itu tercatat gitu ya di di tulisan serat itu di serat centini tersebut yang menunjukkan bahwa tempe itu memang asli dari Indonesia. Nah, jangan sampai kita terlalu fokus terhadap budaya-budaya orang lain, apalagi food and beverage dari orang lain ya, seperti kimchi ya, dari Korea Selatan, natto. Tapi kita lupa, sebetulnya kita tuh punya superfood, makanan asli dari Indonesia, bahkan secara potensi itu justru lebih besar gitu dibandingkan beberapa makanan lainnya. Ya, jadi mungkin itu uh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Putra sudah berbagi insight yang sangat menarik gitu ya terkait dengan Rumah Tempe Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman semuanya. Di mana ini juga jadi salah satu sesi yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Yang mana kita akan bahas terkait dengan produk inovasi gitu ya di tengah saat ini kondisi bisnis yang juga mungkin kurang baik juga gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa belajar langsung dari Pak Iwan Setiawan selaku COO dari M Corp. Selamat sore Pak Iwan. Sore. Oke, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi mungkin aku langsung berikan ke Pak Iwan untuk sesi kali ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Hanif. Selamat siang semuanya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah hadir di eh, acara ini. Saya Iwan Setiawan, salam kenal semuanya. Untuk yang baru pertama kali bertemu, em, saya ingin sharing tentang produk ya. Em, saya
Izin untuk share screen dulu. Saya beri judul The Product That Sells. Jadi seringkali yang menjadi masalah besar dari sebuah produk adalah asumsi dari si pembuat produk, perusahaan, product managers, R&D, bahwa produk itu otomatis bisa terjual. Produk itu sudah otomatis punya daya tarik. Sehingga ketika dilakukan yang namanya product development, asumsi tersebut berlaku bahwa ketika produk sudah jadi, saya tinggal oper ke tim pemasaran atau tim penjualan yang biasanya beda orang, em, dan berharap bahwa produk itu akan dengan mudah dijual oleh teman-teman di komersil, di penjualan dan di marketing. Asumsi tersebut yang seringkali saya temui di berbagai situasi, baik yang saya jumpai di klien-klien saya ataupun di teman-teman yang sering saya temui ya, para UKM, para startup yang baru saja memulai em, enterprise mereka, baru saja memulai bisnis mereka. Seringkali ini yang keliru karena ketika produk tersebut dilempar ke tim komersil untuk istilahnya go to market, produk tersebut kesulitan untuk dijual. Sehingga saya memang dengan sengaja memberi judul The Product That Sells, bahwa produk itu memang harus punya daya tarik in by itself tanpa perlu ada dorongan dari commercial team. Ya, itu adalah satu aspek yang perlu kita perhatikan. Ini yang paling fundamental. Dengan demikian, nanti premisnya seperti itu. Kita akan membahas dari angle bagaimana menciptakan sebuah produk yang memang eh, menjual dengan sendirinya. Saya ingin memulai dengan berbicara tentang tiga peran dari produk itu sendiri. Jadi produk itu sebetulnya punya tiga peran: creating value, communicating value, dan capturing value. Creating value itu artinya dia akan bisa memberikan profit buat perusahaan karena ketika dijual ada marginnya, ada cost yang kita keluarkan untuk menciptakan produk itu, tapi juga ada keuntungan yang bisa dihasilkan dengan menjualnya di atas cost. Tidak hanya create value untuk perusahaan, tetapi juga create value untuk pelanggannya, untuk customernya. Customernya eh, terselesaikan masalah atau pain points mereka dengan menggunakan produk tersebut. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan produk tersebut memenuhi kebutuhan tadi. Sehingga buat konsumennya yang kebutuhannya terpenuhi, rela untuk membayar di atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang membuat produk itu. Ini adalah makna dari creating value. Kan sederhana sebetulnya. Tetapi banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa produk mereka itu kadang-kadang hanya creating value satu sisi saja, yaitu untuk perusahaan. Karena yang diincar adalah yang penting cuan, yang penting profitable. Tetapi tidak atau belum tentu create value untuk pelanggannya. Jadi belum tentu customernya dapat manfaat yang equal atau yang setara juga dengan manfaat yang didapat oleh perusahaannya. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah sebuah produk juga harus bisa communicate value. Ketika sebuah produk yang entah produk consumer atau produk B2B dilihat secara singkat atau secara instan oleh audiensnya atau target customernya, mereka harus bisa dengan cepat menentukan apa value dari produk itu. Karena produknya sendiri, baik dari sisi kemasannya, dari sisi namingnya atau penamaannya, dari sisi bagaimana perusahaan mempresent produk tersebut, itu harus bisa mengkomunikasikan value yang kita create tadi. Jadi percuma kita create value, kita bilang ini menyelesaikan masalah dari seorang pelanggan, tapi kita tidak komunikasikan sehingga tidak ada yang tahu. Atau perlu effort yang lebih untuk mengkomunikasikan hal itu karena sulit dan terlalu kompleks value yang kita ingin tawarkan. Dan ini yang seringkali yang tadi saya bilang di awal, ini blind spot paling besar di mana yang punya produk sangat paham value dari produknya, tetapi orang yang menjadi target market belum tentu sama mudahnya menerka atau melihat value tersebut hanya dengan melihat sekilas produk yang mereka hadapi.
Sehingga harus ada komunikasi yang lebih baik juga. Dan tentunya ada aspek capturing value. Harus bisa kita jual. Karena semua yang sifatnya creating value, communicating value itu semuanya hanya di atas kertas. Kita em, baru hitung-hitungan nih ada value-nya yang bisa kita create, terus ini cara kita mengkomunikasikannya lewat iklan, lewat kemasan dan lain-lain. Tapi semua itu hanya plan. Kalau eventually tidak bisa dijual, kita tidak bisa capture value tersebut. Tidak bisa jadi profit buat perusahaan, tidak bisa dikonsumsi oleh pelanggannya untuk memberikan manfaat yang kita tawarkan. Jadi kita sebutnya 3C. Ya, ada 3C, product roles, create value, communicate value, dan capture value. Nah, seringkali tiga peran ini kalau kita lupa atau tidak memiliki checklist yang lengkap ketika mendesain atau mendevelop sebuah produk, maka kita akan bisa terperangkap pada tiga masalah besar atau tiga kesalahan. Em, saya sebutnya three product mistake. Dengan color code yang sama, jadi semua mungkin bisa follow ya. Tadi kita bahas ada 3C dan dengan kode warna yang sama, saya akan membahas dari tiga angle tersebut. Seringkali kesalahan terbesar dari sebuah produk adalah dia tidak memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang dialami oleh seorang pelanggan. Ada sebuah produk yang dan nanti saya akan masuk ke contoh ya tentunya. Tapi kita lihat dulu dari sisi filosofi dari sebuah produk ini seperti apa. Seringkali kita bilang bahwa ini adalah solusi dari sebuah problem yang bisa menyelesaikan sebuah masalah atau problem tadi. Tetapi kita tidak mendefinisikan problemnya dengan baik, atau kita tidak memberikan solusi yang sebetulnya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau teman-teman di Pegadaian misalnya bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah, kita tidak ingin dengan adanya solusi ini menimbulkan masalah baru. Atau kita menyelesaikan masalah yang salah atau masalah yang keliru. Kita ambil contoh misalnya di B2B. Kalau teman-teman jualan jasa ke B2B atau jualan sebuah produk yang kompleks ya, misalnya menjual software as a service, SaaS, atau jualan jasa eh, konsultasi, atau jualan eh, data center atau server yang sifatnya kompleks. Setiap perusahaan itu punya permasalahannya sendiri. Apakah permasalahannya itu misalnya em, saya terlalu besar capex-nya atau saya capital expenditure-nya atau biaya modal saya terlalu besar. Kemudian kita datang dengan menawarkan produk yang juga punya biaya modal yang besar juga. Jadi kita bukannya menyelesaikan masalah, tetapi kita justru menambah masalahnya dia. It's the wrong answer. Eh, Kalau kita tahu the true problem adalah oke dia tidak ingin menciptakan capex baru atau capital expenditure baru, mungkin kita akan buat produk tersebut menjadi produk yang didesain sebagai pay as you go, sehingga ketika dia tumbuh atau dia mulai scaling up baru beban eh, pricingnya jadi meningkat seiring dengan pertumbuhannya, sehingga kita tidak membebankan di awal biaya-biaya tersebut dalam bentuk biaya modal. Atau misalnya kita adalah sebuah perusahaan yang consumer. Misalnya kita jualan eh, mobile banking app atau consumer banking produk. Misalnya kita ada di perbankan atau misalnya kita adalah sebuah startup yang mengakuisisi pelanggan retail, eh, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan tersebut. Misalnya kalau aplikasi kita itu sulit untuk di-download karena besar size-nya atau UI UX-nya tidak user friendly sehingga tidak mudah untuk menggunakannya dan menemukan fungsi utama atau killer features yang kita desain, maka akan menimbulkan masalah sebelum mereka mendapatkan solusinya. Karena ada friksi yang kita ciptakan, ada masalah baru yang kita ciptakan dalam mendeliver solusi tersebut. Seringkali ini adalah blind spot karena
Kenapa saya sebutnya blind spot? Karena banyak yang tidak menyadari ini masalah karena tidak pernah berkaca dari sudut pandang usernya sendiri. Orang yang menggunakan produk tersebut, apakah merasakan ada friksi atau merasakan ada problem ketika mereka membeli produk itu, menggunakan produk itu, apakah justru tambah nyusahin, apakah tambah justru membebani, ataukah malah mengurangi beban tersebut, memberikan mereka justru comfort yang lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seringkali sudah didesain dengan baik, the right answer, bukan the wrong answer. Tetapi tidak bisa mengkomunikasikan diferensiasinya dibandingkan dengan incumbent-nya misalnya. Kan biasanya sebuah produk itu jarang sekali ada yang new to the market. New to the market artinya benar-benar inovasi yang tidak orang belum pernah pakai sebelumnya atau belum pernah lihat sebelumnya. Sehingga kita benar-benar memperkenalkan, mengedukasi pasar terhadap produk tersebut. Kan sebagian besar produk itu sebetulnya sudah ada incumbent-nya, sudah ada petahananya. Orang sudah pakai produk lain yang berusaha kita substitusi dengan produk kita. Kita berusaha gantikan, kita jualan bahwa produk kita lebih baik daripada produk yang mereka sekarang pakai. Entah itu head to head, ya kita perusahaan yang jualan makanan dan minuman atau snack, kita ingin menggantikan supaya uang yang dia spend untuk snack lain pindah ke snack kita atau ke F&B-nya kita. Uang yang biasa dia spend di restoran A pindah ke restoran kita. Itu adalah contoh head to head. Jadi same kategori tapi kita coba pindahkan spendingnya ke tempat kita. Ada yang merupakan produk substitusi yang mana dia tadinya belanja di restoran, kita ubah bisnisnya jadi catering yang sifatnya food on delivery. Itu substitusi. Produknya mirip within the same bigger kategori, tetapi tidak benar-benar di kategori yang sama. Substitusi. Tapi semua intinya punya produk referensinya. Setiap orang ingin ditawarkan seorang konsumen ketika ingin ditawarkan sebuah produk baru yang mengaku-ngaku sebagai inovasi, dia akan membandingkan dengan produk yang dia sudah kenal atau dia sudah gunakan secara umum. Kemudian dia akan dengan sederhana mencoba mencari bedanya apa antara produk yang saya sekarang gunakan dengan produk yang ditawarkan oleh orang ini. Dan kalau diferensiasinya invisible atau tidak terkomunikasi dengan baik, atau perlu usaha yang sangat ekstra dari tim penjualan untuk mengkomunikasikannya, ini adalah blind spot kedua. Dan terakhir adalah late pricing. Seringkali kita lupa bahwa pricing itu harus didesain lebih awal dibandingkan setelah produknya sudah jadi. Seringkali banyak yang dilakukan oleh entrepreneurs atau para startup atau yang baru memulai bisnis dengan idealismenya menciptakan produk yang sempurna dalam bayangan mereka. Ini produk sempurna karena semua fiturnya yang terbaik sudah didesain untuk menjadi produk yang unggul dibandingkan yang existing. Tetapi ketika di pricing stage, ketika mereka harus menentukan pricingnya seperti apa, baru bingung sendiri karena tahu-tahu jadi terlalu mahal. Jadi kemahalan produknya dengan idealisme fitur yang lengkap, dengan begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat fitur tersebut, akhirnya pricingnya jadi tidak affordable untuk target marketnya. Seringkali, terutama di kondisi ekonomi yang lebih menantang, seringkali pricing itu harus duluan. Jadi pricingnya dulu yang ditetapkan, kemudian kita sudah tentukan bahwa oke, kita tahu nih bahwa pelanggan kita punya willingness to pay sekian rupiah, misalnya 1 juta. Saya tahu bahwa pelanggan kita ini di consumer misalnya hanya ingin beli produk fashion tuh maksimal 1 juta. Sehingga saya akan mendesain produk yang dengan harga 1 juta saya jual, maksimal 1 juta saya jual, itu masih membawa keuntungan buat perusahaan dan tetap dianggap value-nya oleh pelanggannya tetap 1 juta. Bagaimana saya mendesain sebuah produk dengan cost yang mungkin hanya 300.000, tapi menciptakan value yang bisa terkomunikasi dengan baik bahwa itu nilainya 1 juta dan ada yang pengen beli 1 juta.
Eh, Otomatis nilai 1 jutanya sendiri atau nilai pricingnya sendiri ditentukan lebih dulu daripada proses desain atau product development phase-nya sendiri. Jadi lebih awal pricingnya. Seringkali kalau pricingnya belakangan, inilah kesalahan ketiga yang sering muncul. Nah, dari eh, 3 masalah tadi yang berakar dari peran produk yang ada 3 jenis tadi, kita bisa mendefinisikan yang namanya value formula, yang jadi checklist buat teman-teman untuk Bapak Ibu sekalian, em, untuk mendesain sebuah produk yang memang akan bisa jualan dengan sendirinya. Yang pertama adalah harus punya functional benefit yang jelas, ada manfaat fungsional yang real, yang bukan sifatnya akal-akalan, bukan yang sifatnya superficial, betul-betul real benefit yang mana itu menyelesaikan masalah spesifik yang dialami oleh pelanggan kita. Tetapi ketika eh, hanya functional benefit saja tentunya tidak cukup. Harus juga bisa terkomunikasi seringkali dengan tambahan emotional benefit. Eh, di era modern, sebuah produk yang purely functional itu tidak punya willingness to pay yang tinggi kalau tidak ditambah dengan emotional benefit. Jadi harus ada manfaat emosional yang biasanya merupakan pengembangan dari functional benefit. Kemudian di bawahnya di em, persamaan ini atau di formula ini juga ada komponen yang warna merah adalah tentang pricing. Tidak hanya price saja in terms of berapa harga yang kita taruh di label produknya atau recommended retail price, tetapi juga biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pelanggan yang bersangkutan untuk membeli produk tersebut. Seringkali kita lupa hanya memikirkan, oke, pricingnya, saya mau jual ini 100.000, tapi apa other expense-nya? Misalnya kalau jualan di e-commerce, biaya kirim, em, kemudian biaya mereka untuk bisa menunggu produk tersebut sampai, karena ada hidden waiting time yang eh, harus dibayarkan dalam tanda kutip oleh konsumen, ketimbang dia menggunakan produk yang dengan mudah dia cari misalnya di toko sebelah tanpa dia harus menunggu barang itu dikirimkan oleh kurir ketika dia membeli online. Karena produk tersebut hanya available online misalnya. Atau biaya yang harus dia keluarkan untuk biaya transportasi datang ke retail outlet kita yang tempatnya tidak mudah dijangkau, sehingga ada ongkos untuk dia ke sana membeli produk tersebut dan bawa pulang ke rumah. Atau misalnya produk seperti kendaraan atau consumer elektronik yang punya after sale service, di mana kalau ada kerusakan mungkin dia harus mengganti suku cadangnya, ada spare parts, mungkin ada biaya service yang harus dikeluarkan, atau biaya upgrade, atau biaya aksesoris yang dia harus keluarkan. Karena seringkali kita melupakan bahwa orang kalau beli HP juga harus beli casingnya, harus beli screen protectornya, harus beli aksesoris lain. Eh, Kalau rusak dia harus betulin dan seterusnya. Jadi ada other expense yang harus dipikirkan. Ketika kita punya checklist ini, kita memastikan bahwa produk kita tuh jelas functional benefitnya. Tapi saya juga bisa angkat elemen emosionalnya apa. Saya sudah memetakan juga price-nya, baik yang real product price maupun yang merupakan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pelanggan ketika ingin membeli produk ini atau menggunakan produk ini. Dengan demikian, kita lihat dari sudut pandang pelanggan, dengan manfaat yang saya dapat, baik fungsional maupun emosional, apakah ini worth it untuk saya membayar harga itu dan dengan tambahan biaya-biaya lainnya. Inilah yang kita sebut value formula. Di kepalanya konsumen, proses inilah yang terjadi dengan instan, dengan cepat. Dia mengira-ngira functional benefit, emotional benefitnya, kemudian dia bandingkan harga dan other expense. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, setiap produk itu punya referensinya. Dia akan bandingkan dengan produk yang dia sudah kenal, atau dengan merek yang menawarkan hal yang sama. Jadi kalau saya mau beli mobil, saya akan membandingkan dengan mobil yang saya sudah punya sekarang. Atau saya akan membandingkan dengan mobil yang saya anggap mobil ideal.
Sehingga saya bandingkan, oh secara fungsional, biaya bahan bakarnya, keiritannya, jarak tempuhnya. Kalau misalnya EV, saya bandingkan secara fungsional. Secara emosional saya bandingkan ini keren atau enggak desainnya, apakah saya akan bangga atau tidak menyetir mobil ini dan lain-lain. Terus saya bandingkan harganya dan saya bandingkan nanti gimana nih after sales-nya. Jadi saya sebagai konsumen, meskipun ini tidak tertulis dan saya tidak bikin spreadsheet atau analisis yang secara mendalam, tapi di kepala saya ini secara instan terjadi proses berpikir seperti ini. Inilah yang secara kognitif sebetulnya dialami oleh setiap konsumen. Dan kalau sebuah perusahaan atau sebuah product owner juga memiliki point of view yang sama atau mindset yang sama melihat sebuah produk, maka dia akan bisa menemukan atau mendesain sebuah winning product. Nah, saya kasih dua contoh untuk menutup ya. Eh, dari consumer side atau B2C, ini produk yang kita tahu cukup fenomenal, produk yang mungkin tidak, em, kalau menurut saya pribadi tidak estetik sebetulnya karakternya, unlike Disney products yang menurut saya karakter-karakternya, ini pribadi saya ya, melihat eh, karakter Disney itu menarik, tapi kalau Labubu kok kayaknya enggak buat saya. Jadi saya ini mungkin non target market. Eh, tetapi ketika sosok Lisa misalnya, Lisa Blackpink, tahu-tahu pakai em, Labubu di tasnya dan pastinya luxury handbag, kemudian di attach karakter ini sebagai bag charm, maka nilai dari produk itu tiba-tiba meningkat. Jadi yang tadinya hanya aksesoris, functional benefitnya, tiba-tiba bisa menjadi simbol dari sebuah fandom. Karena ketika seorang pembeli Labubu masang di tasnya, dia merasa menjadi bagian dari fandomnya Blackpink atau fandomnya Lisa secara pribadi. Um, dan karena diwakili oleh produk ini menjadi bagian dari fandom, saya bilangnya ini kayak tiket masuk ke dalam sebuah komunitas fans. Um, sehingga harganya bisa naik. Bayangkan kalau kita hanya jualan functional benefit, maka price yang di bawah itu yang P itu mungkin hanya willingness to pay-nya $10. Labubu yang dijual di Popmart itu mungkin yang paling murah 170 ribuan, tetapi nggak pernah available karena selalu sold out. Kemudian di resell bisa-bisa 1 juta, 2 juta harganya. Eh, Kenapa bisa naik harganya dengan eh, di reseller? Karena tidak lagi jadi aksesoris, tetapi jadi simbol fandom. Ada emotional benefit yang ngebump the price menjadi lebih tinggi. Dan tentunya biaya price tadi itu karena tidak ada biaya hunting yang dikeluarkan. Jadi kalau saya cuma punya keinginan membayar, saya cuma mau bayar 170 ribu, saya mau belinya retail price. Maka silakan hunting, silakan ngantri berjam-jam di depan Popmart untuk beli produk dengan harga retail. Tetapi kalau saya mau bypass all together hunting proses itu, saya nggak mau ngantri berjam-jam, saya nggak mau apa bangun pagi-pagi untuk ngantri sebelum toko buka sudah berdiri bersama banyak orang yang ngantri juga, maka bayarkan saja price yang lebih tinggi. Other expense-nya nol karena tidak perlu ngantri, tapi jadi lebih mahal karena biaya hunting tersebut sudah dibebankan kepada harga reseller. Jadi resellernya yang melakukan proses hunting dan dia markup harganya sehingga price-nya meningkat. Jadi kalau kita perhatikan, inilah value formula secara komplit di mana kita tidak hanya melihat functional benefit dan price saja, yang semuanya itu boleh dibilang sangat rasional, tetapi juga melihat emotional benefit dan juga proses expenses lain yang harus dikeluarkan untuk bisa pakai produk itu, yang mana itu semuanya emosional. Jadi value formula itu sangat komprehensif, meskipun sederhana kelihatannya, untuk membantu kita memaksimalkan daya tarik atau daya jual dari sebuah produk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya produk, ingin memulai bisnis dengan produk itu, dijadikan fondasi untuk eh, bisnis tersebut. Karena hampir semua UMKM atau startup itu starting their business with a product concept. Ada sebuah konsep produk yang ingin dijual.
Kalau ingin mengandalkan sebuah produk menjadi fondasi dari sebuah bisnis, awalnya satu produk lama-lama jadi produk portfolio yang lebih banyak, maka harus memastikan bahwa produk itu punya nilai jual. Kalau nggak, bisnisnya nggak punya sustainability atau tidak punya potensi untuk bisa di scale up secara lebih besar. Dan inilah menurut saya satu konsep sederhana yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian memikirkan apakah produk ini sudah punya daya jual atau tidak, baik secara fungsional yang real benefit maupun yang secara emosional bisa mengangkat willingness to pay dari sisi price dan other expense. Dan dari sisi B2B terakhir, eh, generative AI untuk enterprise. Ya. Mungkin secara consumer banyak yang sekarang pakai generative AI seperti Gemini, ChatGPT, ada beberapa yang pakai Perplexity juga mungkin untuk riset-riset yang lebih akademik. Eh, Mungkin sudah banyak juga yang pakai cloud, tapi cloud ini sangat dominan sekali di enterprise segment. Meskipun dia tidak sepopuler ChatGPT dan Gemini di consumer, tetapi enterprise lebih menyukai karakter generative AI yang dibikin oleh Anthropic atau produk yang namanya cloud. Dan kalau kita lihat eh, functional benefitnya sebenarnya sama across all produk itu, bahwa ini adalah produk untuk efisiensi, untuk peningkatan produktivitas karena mengerjakan sesuatu tadinya perlu 6 jam, sekarang dalam 5 menit sudah bisa selesai karena dengan bantuan generative AI. Sehingga eh, produktivitas bisa meningkat dalam sehari yang tadinya cuma selesai satu pekerjaan, sekarang bisa lebih banyak pekerjaan yang selesai. Lebih efisien, lebih produktif. Dan mungkin kalau benefitnya hanya itu, mungkin saya cuma mau willing to pay $20. Tetapi ketika ada emotional benefit bahwa, dan semua generative AI user yang sifatnya enterprise atau B2B itu hanya semua corporate market atau enterprise market yang sifatnya B2B, eh, itu hanya ingin future proofing, bahwa mereka tidak ingin ketinggalan dan kalah kompetitif dengan eh, orang-orang lain atau pemain lain di industrinya. Sehingga mereka memastikan bahwa oke, semua harus pakai AI. Banyak bos-bos di berbagai perusahaan sesimpel itu berpikir bahwa oke, anak buah semuanya suruh pakai AI karena saya dengar orang-orang pada pakai AI, kita nggak mau ketinggalan. Kemudian men-challenge timnya di internal, sudah pakai AI belum karyawan kita? Karena kompetitor kita mungkin sudah pakai. Jadi mereka sebenarnya hanya ingin memastikan sustainability, seberapa future proof bisnisnya. Dan dengan itu willingness to pay-nya tiba-tiba jadi tinggi. Karena ada manfaat, tidak hanya productivity gain atau efisiensi, tapi juga ada manfaat. Ini membawa competitiveness mereka untuk bisa siap bertempur di era masa depan. Selain itu, tidak hanya harga yang kita mesti pikirkan, tapi saya selalu bilang emotional benefit ini seringkali jadi blind spot. Tapi yang juga jadi blind spot adalah other expense. Banyak orang melupakan bahwa produk teknologi, kalau Bapak Ibu sekalian jualannya eh, software atau teknologi products, itu melupakan biaya adopsi. Bahwa subscribe cloud oke, tapi kalau promnya nggak bisa, dia harus belajar prompting. Jadi harus ikut kursusnya. Kalau misalnya dia bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan eh, prom-prom tadi menjadi produk yang berguna untuk perusahaannya, maka perlu juga ada learning process, harus ada kursus lagi. Um, Sehingga ada adoption cost yang juga harus dikeluarkan selain saya biaya subscription-nya. Nah, inilah yang menurut saya salah satu blind spot juga. Jadi sekali lagi value formula ini didesain untuk sangat sederhana, tetapi juga didesain untuk bisa membantu eh, Bapak dan Ibu untuk memastikan komprehensif, melihat daya tarik dari produk dari sisi benefit maupun dari sisi biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk membeli produk ini. Itu aja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat meskipun pendek. Saya kembalikan ke Hanif.
Thank you. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah sharing insight yang sangat menarik pada sore hari ini terkait dengan product innovation. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan real case gitu ya dari Pak Putra dan juga tadi sudah dibekali dengan insight yang sangat menarik oleh Pak Iwan. Nah, teori dan juga strategi besar tentu saja akan semakin menarik jika mungkin kita coba untuk bedah bersama gitu ya dengan para panelis dan juga expert yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Oleh karena itu, kita akan langsung masuk ke sesi yang sangat menarik yaitu panel discussion yang akan dimoderatori oleh Pak Ardi Ridwansyah selaku Dean of Marvelous Institute. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku langsung berikan ke Pak Ardi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Hanif, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan banyak case konsep dari Pak Iwan, juga real case di lapangan dari Pak Bella. Sekarang kita akan ngobrol. Di sesi ngobrol-ngobrol ini saya akan kembali mengundang Pak Bella Putra sebagai owner dan founder Rumah Tempe Indonesia. Tadi beliau sudah memperkenalkan diri, jadi beliau sekarang sebagai student di program DBA, Doctor of Business Administration, Agribusiness Entrepreneurial Marketing. Ini program kolaborasi antara Universitas Gajah Mada, Fakultas Pertanian dengan Marvelous Institute. Jadi S3 tetapi dengan tugas akhir dalam bentuk project, bukan dalam bentuk publikasi ilmiah. Pak Bella, batch angkatan kedua ya, betul ya Pak ya? Itu Pak, angkatan kedua. Saya juga mengundang Mbak Hafiza sebagai Account Manager Channel Partner Management Alibaba.com. Sudah hadir ya Mbak Hafiza? Ya, Selamat halo datang, Pak terima Ardi. kasih sudah meluangkan waktu ini di kantor. Iya, kebetulan di kantor. Thank you Pak Ardi. Baik, terima kasih meluangkan waktu. Last but not least, kita juga ada Mas Fadlan sebagai Officer kedua Own Brand Management Pertamina Parta Patraniaga. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang Mas Fadlan. Ya, selamat siang Pak Ardi. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak. Nah, beliau-beliau juga sebagai student di program kolaborasi Marvelous Institute dengan SBM ITB. Dan tiga pembicara tamu kita hari ini mewakili background yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Pak Bella sebagai entrepreneur, Mbak Biza dan Pak Fadlan sebagai profesional, tapi satu sebagai private multinational company dari Alibaba, sementara Mas Fadlan dari state-owned enterprise ya dari BUMN. Kita ingin tahu dengan background yang beragam ini apakah ada persamaannya, benang merahnya, tapi mungkin akan ada banyak variasi juga. Perbedaan-perbedaan ketika kita bicara tentang product innovation dan business growth, pertumbuhan bisnis. Oke, mungkin pertanyaan pertama general saja, walaupun ini di Zoom chat sudah ada beberapa pertanyaan ya, terutama untuk Pak Bella. Tapi mungkin untuk membuka diskusi kita sore hari ini, kita coba dari pertanyaan yang lebih umum ke Bapak Ibu bertiga. Dari background masing-masing yang beragam ya, sebagai entrepreneur ataupun sebagai profesional, kira-kira kalau kita bicara pertumbuhan bisnis, kita bicara bukan hanya business growth yang kita bahas hari ini, tapi juga business growth yang sustainable, yang jangka panjang. Artinya bukan hanya semester pertama naik, lalu semester kedua tahu-tahu jeblok gitu ya, hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek. Kalau menurut Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian, apa tantangan terbesar kita ya, terutama dengan kondisi global maupun lokal yang penuh dinamika seperti ini? Apa tantangan terbesar kita ketika kita bicara pertumbuhan? Karena mungkin barangkali ada sebagian pebisnis kita, oh sekarang ini kita cuma survival mode aja gitu ya. Nah, apakah memang seperti itu atau sebenarnya justru malah di kondisi yang tidak pasti ini momentum untuk tumbuh? Mungkin dari Pak Bella dulu ya. Mungkin entrepreneur kan biasanya lebih optimis ya, Pak Bella yang melihat peluang yang orang lain mungkin nggak melihat gitu. Pengalaman di rumah tempe seperti apa? Silakan. Iya, terima kasih Pak. Inginnya sih optimis ya, tapi coba kita lihat dari segi sebaliknya dulu gitu ya. Kebetulan kalau di industri kami itu termasuk yang terdampaknya secara langsung. Hmm. Itu mungkin kalau di beberapa industri lain dampaknya bisa jadi nggak langsung gitu ya. Kalau kami itu langsung. Pertama, kalau
kami kan kalau bicara produknya ya, walaupun tadi kami juga ada alat sama mesin gitu. Kalau dari produk manufakturnya, bahan baku kami itu adalah kedelai. Nah, kedelai itu disayangkan 90%-nya impor. Hmm. Nah, kondisi kayak gini saya memperhatikan dari awal apa terjadinya perang gitu ya, sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang itu kenaikannya udah Rp1.000. Jadi nggak apa ya, Rp50 dalam 1 hari, Rp50 dalam 1 hari. Ini udah masuk ke 1.000 bahkan lebih gitu. Rp1.000 harga kenaikan kedelai itu dalam waktu 2 bulan itu buat kami itu luar biasa gitu. Sangat luar biasa karena kan penggunaan kami itu bertonton ya gitu. Mungkin orang lihatnya kan hanya Rp1.000 tapi sebetulnya rupiahnya itu nggak sedikit. Seperti itu. Terus kami juga masih menggunakan plastik. Plastik bukan hanya naik 50%, tapi juga sebetulnya apa ya, ketersediaannya juga susah gitu. Jadi biasanya kami hanya 2 minggu minta apa pesan ke distributor kepada suppliernya ke kami. Ini sekarang bisa 1 bulan setengah gitu Pak. Jadi kalau di industri kami itu termasuk yang dampaknya langsung gitu, langsung kami dapatkan. Tapi di lain sisi betul, kalau kami kan nggak bisa apa ya mengeluh ya dalam artian kami tetap berpikir lebih dalam. Kalau di istilah bisnis tuh atau di istilah startup tuh ada istilahnya tuh kita banting setir gitu ya, banding setir ke hal-hal yang lain. Nah, sekarang saya lagi coba memfokuskan, kalau memang di bahan baku kedelainya itu naik, saya lagi coba memfokuskan ke produk-produk yang lain. Contoh, kami tuh punya, memang masih ada di lingkupnya kedelai gitu. Kami punya yang namanya sekarang tuh franchise tahu gitu. Itu kalau ya nanti saya sebutkan brandnya apa. Tapi sekarang kami udah buka di BSD dan juga buka di salah satu kantor apa ya, kantor swasta gitu yang mungkin cukup besar brand-brandnya di Indonesia gitu. Jadi kami mencoba untuk tidak berfokus kepada masalah di kedelainya, kita coba membuat satu produk olahan lain yang memang itu bisa apa ya memberikan keuntungan lain gitu buat kami. Gitu Pak. Jadi dengan situasi karena ini terdampak langsung perlu new product ini justru sebagai upaya diversifikasi ya, Pak Mila ya. Artinya ketika sementara main bisnis kita cukup terdampak, maka perlu ada plan B tadi ya, banting setir tadi ya untuk, tapi tetap dengan mungkin model bisnis yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, dengan variasi produk yang baru gitu ya. Betul. Oke. Baik. Tadi ini satu case yang menarik karena di sektor industri yang langsung terdampak. Saya mungkin lompat dulu ke Pak Fadlan karena kalau di industri oil and gas kan juga terdampak langsung juga, right? Eh, Termasuk kita sebagai konsumen juga mungkin Bapak Ibu sudah mulai ngerasa pengeluaran untuk bahan bakar mungkin juga ini. Tapi kalau mungkin di pengalaman di Pertamina Patraniaga boleh cerita juga Pak Fadlan. Baik, terima kasih Pak Ardi sebelumnya. Selamat sore Bapak Ibu. Sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Setiawan dan juga Pak Bella atas materi yang sudah disampaikan. Sangat banyak sekali insight yang bisa kita dapat. Saat ini Pak Ardi sebagai gambaran untuk saya sendiri di Pertamina Patra Niaga itu saat ini mengelola bisnis NFR atau non-fuel retail, di mana NFR itu adalah bisnis di luar bisnis fuel atau bisnis BBM yang ada di SPBU. Terkait hal ini biasanya bisa kita lihat ada swalayan, ada kafe, kemudian ada bisnis ATM dan lain sebagainya. Sebagai gambaran bisnis NFR adalah bisnis yang di luar BBM tersebut. Saat ini dinamika pasarnya sangat luar biasa sekali, Pak Ardi. Memang terdapat beberapa penyesuaian harga bahan bakar minyak, tetapi di sini kita dari NFR itu hadir untuk memberikan pelayanan lebih kepada konsumen. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan harga BBM-nya yang naik, tapi kita bicara terkait dengan ketika konsumen datang ke SPBU, apa nilai plus yang biasa bisa didapatkan oleh konsumen. Sebenarnya selain fasilitas yang dibutuhkan konsumen saat ini adalah kebutuhan, baik itu kebutuhan untuk konsumsi, kebutuhan pengambilan uang, kebutuhan untuk apa namanya potong rambut dan lain sebagainya.
Itu sangat banyak sekali. Sebagai informasi, saat ini di bisnis NFR Pertamina Patraniaga sendiri, kita ada 20.000 lebih outlet di 6.000 lebih SPBU yang ada di seluruh Indonesia, Pak Ardi. Jadi kalau tadi Pak Ardi sempat singgung di awal, benang merahnya apa nih dari panel diskusi ini? Sebenarnya kemungkinan ada ya Pak ya. Terutama dengan yang disampaikan Pak Bella tadi, kita ada banyak sekali brand. Untuk yang brand nasional dan internasional itu ada 155 yang sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian untuk brand lokal dan UMKM itu ada sekitar 1.400 mitra yang sudah bekerja sama dengan Pertamina Patraniaga yang tersebar di seluruh SPBU Indonesia tadi. Saya karena sangat luas, menurut saya mungkin ya ada produk-produk tempe yang disampaikan Pak Bella tadi yang sudah dipasarkan di apa namanya swalayan mungkin yang ada di SPBU Pertamina. Tetapi menurut saya ini sangat menarik sekali Pak Ardi. Bisa jadi setelah ini nanti akan banyak sekali diskusi yang bisa kita lanjutkan dengan Pak Bella ataupun dengan Marpes dan lainnya. Mungkin itu Pak Ardi sebagai pembuka dari saya. Makasih Pak. Oke. Jadi menarik ini karena total sudah 20.000 outlet, Pak ya. Ini sudah mungkin hampir sama ya dengan Indomaret, Alfamart ya, kalau secara numbers ya. Mungkin boleh koreksi kalau salah. Seingat saya angkanya puluhan ribu juga, gitu. Artinya secara jumlah bukan lagi outlet yang kecil. Kalau secara gambaran kasar Pak di kuartal kedua ini ya Pak Madran ya, dengan gonjang-ganjing dinamika termasuk pengaruhnya kalau untuk fuel ya di SPBU dengan ada kenaikan harga di beberapa bahan bakar minyak. Apakah itu juga mempengaruhi revenue di NFR? Baik, makasih Pak Ari, sangat menarik sekali. Terkait dengan revenue di NFR, dapat kami sampaikan Pak, biasanya konsumen yang datang ke SPBU itu memang ada dua kategori. Yang pertama adalah konsumen yang melakukan pengisian BBM terlebih dahulu, kemudian dia mampir ke fasilitas NFR yang tersedia. Yang kedua adalah konsumen yang tidak melakukan pengisian BBM, kemudian dia mampir ke fasilitas yang tersedia. Misalnya di sini adalah swalayan. Sebelumnya kami informasikan juga untuk Pertamina sendiri sudah berinovasi, sudah memiliki swalayan sendiri itu yang namanya Bright Store. Jumlahnya kurang lebih 116 di seluruh Indonesia. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah pernah melihat Bright Store, itu adalah swalayan milik Pertamina sendiri. Kemudian untuk yang dari sisi kafenya kita ada namanya Bright Cafe, jumlahnya kurang lebih ada 9. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Ardi tadi, sejauh ini Pak belum terlalu mengganggu revenue dari mitra kami yang ada di SPBU. Karena tadi seperti yang disampaikan di awal, eh, kategorinya ada dua, Pak. Jadi memang ada yang khusus datang ke SPBU untuk membeli apa namanya makanan atau minuman atau kebutuhan lain yang ada di SPBU tersebut. Jadi sejauh ini belum mengganggu ataupun belum berdampak secara signifikan terhadap revenue mitra kami di SPBU. Begitu, Pak Ardi. Baik, terima kasih sharingnya Pak Fadlan. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan ada pertanyaan boleh di posting di chat ya. Nanti kita akan coba bahas di sesi diskusi berikutnya. Tapi terakhir mungkin sebelumnya mungkin kita ke Mbak Habisa dulu. Ini secara produk eh, berbeda berbeda ya dengan dua pembicara berikutnya. Mungkin beliau bisa cerita kalau di industri yang digeluti sekarang konteks dengan dinamika sekarang seperti apa challenge-nya? Oke, ya, thank you Pak Ardi. Mungkin sedikit background yang sekarang aku handle itu untuk saat sekarang yang fokus dari Alibaba ini sendiri itu adalah di ekspor B2B. Jadi mungkin aku sedikit relate dengan yang Pak Bella tadi sempat mention ya. Beberapa juga sudah melakukan ekspor ke B2B ke beberapa country seperti Korea, Jepang, US, dan lainnya. Nah, mungkin sedikit perbedaannya itu ada di B2B dan B2C. Kalau B2C mungkin secara transaksi secara domestik ya, yang mana mungkin kalau ekonomi untuk saat sekarang mungkin karena rupiah melemah, jadi mungkin akan sedikit ada kendalanya di kapitalnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk point of view ekspor, mungkin di sini juga salah satu apa ya momentumnya kalau aku bisa bilang ya, karena begitu US di nilainya cukup naik ya, dan khususnya untuk beberapa industri-industri yang kalau misalnya mereka tidak
terlalu bergantung pada produk-produk raw material import, itu pasti akan sangat menguntungkan. Nah, mungkin kalau aku boleh aku mungkin sedikit share untuk ilustrasi global trade-nya mungkin Pak Ardi. Silakan. Ya, oke, aku ingin share sedikit ya. Mungkin supaya lebih dapat gambarannya gitu. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, nah ini sedikit gambaran dari global trade yang sekarang ya, ini mulai dari 2023 hingga forecasting hingga 2033 nanti. Kalau dulu global trade itu lebih berfokus ke China, seperti dari rata-rata US ke China ataupun UK ke China, sekarang trendingnya itu adalah dari US ini tuh dia udah mulai merambah shifting ke South Asia, yang mana untuk saat sekarang itu ada sekitar 65 juta SME di Indonesia, dan masih kurang dari bahkan ya kurang dari 2% dari mereka itu yang melakukan ekspor, actively export. Dan dengan kondisi yang saat sekarang itu global udah mulai shifting, terlebih dari yang case Donald Trump yang sempat ada fee pajak dan lainnya, itu yang bikin per tahun kemarin tuh udah mulai shifting tuh si bisnis yang ada di US yang awal mulanya misalnya mereka impor barang ke China dari furniture ataupun food and beverage, apparel dan lainnya itu bergantung pada China, mereka cari negara-negara Southeast Asia lainnya yang mungkin masih punya harga yang lebih kompetitif seperti di Indonesia, Vietnam, Thailand dan lainnya gitu. Dan saat sekarang sebenarnya Indonesia ini tuh masih megang beberapa industri sektor, salah satu seperti furniture, terus juga food and beverage mungkin yang tadi sempat di-mention juga, itu juga salah satu yang kita bisa bilang top 3 ya dari industri sektor yang cukup besar saat sekarang ini. Kemudian juga ada agriculture, apparel hingga chemical seperti briquette dan lainnya seperti itu. Jadi mungkin kalau yang dari point of view aku sendiri, justru sekarang ini dari segi global trade ini salah satu momentum yang cukup bagus sih, karena salah satunya ada dari bulan April hingga bulan Juni ini ada salah satu seller kita yang lokasinya di Jepara, punya industri furniture, itu sempat ada 3 kali orderan, dan bahkan mungkin dari 3 kali orderan itu amount-nya sekitar 21.000 USD. Aku rasa itu cukup menarik ya untuk saat sekarang. Mungkin kalau dikonversikan ke dalam IDR akan cukup menarik seperti itu sih. Oke, Mbak Fizani, industrinya berarti sudah kita bicara market secara global ya. Kalau kita tahu kan selama semester atau kuartal 1 dan masuk kuartal 2 ini Pak Prabowo cukup intensif ya melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, dan salah satu yang kemudian oleh-oleh yang sering dibawa adalah komitmen untuk terkait dengan free trade agreement ya dengan beberapa negara. Itu ada pengaruhnya juga kan yang sedang proses kalau tidak salah dengan Uni Eropa, dengan beberapa negara di Amerika Selatan ya kalau nggak salah. Sejauh ini apakah itu juga ada pengaruhnya kalau untuk konteks perdagangan global? So far untuk saat sekarang sih karena sifatnya yang dari aku sendiri kita fokus ke B2B marketplace, yang mana sebenarnya kita nggak mewajibkan mesti punya ada ketentuan khusus ya untuk melakukan ekspor. Justru untuk SME yang mungkin dia masih capabilities-nya masih cukup kecil atau bahkan trading company, itu mereka tetap bisa untuk melakukan ekspor secara online seperti ini. Yang mana sebenarnya kalau dari Alibaba itu kan dia sebagai marketplace ya, yang menjembatani sebagai koneksi juga, sehingga tidak perlu untuk melakukan ekspor seperti halnya apa ya, melakukan secara exhibition atau yang lebih costing lainnya. Bukan seperti itu. Justru dengan adanya ekspor menggunakan secara online ini akan jauh lebih memudahkan lagi dan memberi akses yang lebih banyak lagi untuk semua SME yang ada. Mungkin lebih ke license dari produknya itu sih yang mungkin akan berpengaruh.
Jadi sebenarnya batas-batas tarif itu tidak terlalu berpengaruh ya untuk konteks. So far kalau untuk ekspor, karena kita ekspor ya, jadi untuk saat sekarang belum ada apa tambahan tax ya untuk ekspor kecuali impor ya, impor fee. Oke, Oke, baik. Terima kasih Mbak Biza. Tadi sudah ini yang dipaparkan oleh Pak Bella, Pak Fadlan, dan Mbak Biza tadi sebagai pengantar diskusi. Em, sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan masih ada pertanyaan kepada pembicara-pembicara kita bisa diposting di Zoom chat ya. Atau boleh di eh, public chat ataupun boleh ke direct message ke saya. Ini sudah ada dua pertanyaan, dua-duanya ke Pak Bella. Mungkin saya rangkum ya, Pak Bella ini masih terkait dengan tadi penjelasannya pada saat kita sesi sangat jauh tentang challenge yang dihadapi oleh rumah tempe terkait bahan baku dan bahan plastik. Jadi pertanyaan pertama dari eh, Pak Nurfianto ya, beliau tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi peluang untuk memanfaatkan bahan baku non kedelai. Artinya ketika kedelai kemudian menjadi naik, ini kan mungkin momentum ya inovasi untuk produk-produk non kedelai. Terlepas bahwa memang kita sekarang masih impor. Ini kalau pertanyaan apa memang kita masih tergantung impor? Ini pertanyaan ke Menteri Pertanian mungkin ya. Tapi kalau mau menjawab juga boleh. Pertanyaan kedua terkait kemasan ya. Tadi sama juga pertanyaan ini dari Mbak Endah. Nah, momentum kenaikan plastik ini mungkin apakah juga bisa menjadi momentum untuk membuat kemasan non plastik gitu ya, mungkin lebih ramah lingkungan. Mungkin dua pertanyaan itu Pak Bila silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin saya lebih menjelaskannya lebih ke cerita kali ya. Dari segi kami, memang kami kan sudah pemain di industri ini udah cukup lama, dari 1980. Jadi kami itu udah mengetahui pergolakan harga gitu ya, mulai dari tahun 1980, masuk 2012, 2020, sampai kalau Bapak Ibu tahu tuh, kalau di industri kami itu ada dua pergolakan paling besar. Itu di zamannya Pak SBY sampai di zamannya Pak Jokowi. Dulu tuh pengrajin tempe dan tahu tuh sampai mogok untuk produksi. Jadi caranya mereka untuk demonstrasi itu adalah dengan cara mogok produksi. Kenapa? Karena eh, harganya itu udah gak karuan, udah terlalu tinggi, sudah di luar nalarnya kami gitu ya sebagai produsen. Walaupun kalau Rumah Tempe Indonesia, kami itu menjual produk 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di pasar. Jadi pun ada kenaikan harga seperti ini, kami bukannya langsung kalau kalau nyawa tuh langsung mati gitu ya Pak. Enggak, tapi kami hanya tergerus dari ininya aja, dari profitnya aja. Kenapa saat ini masih dilakukan secara impor? Sebetulnya kita tuh udah pernah dulu swasembada di zamannya Pak Harto. Ya, jadi kalau dibilang kita belum bisa untuk tanam kedelai, ya nggak tepat juga. Walaupun sebetulnya kalau dari iklim gitu ya, ditanam di daerah Amerika Serikat, Brazil, itu Kanada itu jauh lebih cocok dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, kalau dari segi petani, menanam kedelai itu tidak lebih untung dibandingkan menanam palawija lainnya seperti padi, jagung gitu ya. Jadi ibaratnya kalau untung mereka nggak perlu disuruh, mereka akan menanam sendiri gitu. Nah, jadi eh, kekurangannya adalah itu. Nah, ya kalau dari segi kami apa ya penerima barangnya atau yang membeli barang si kedelainya, kedelai lokal itu lebih mahal dibandingkan dengan kedelai impor. Nah, kita telusuri lagi. Ternyata kedelai impor itu rata-rata adalah GMO. Jadi ada rekayasa genetikanya. Sedangkan kalau lokal punya, itu dia non-GMO. Sebetulnya lebih bagus. Karena non-GMO itu satu tingkat lagi, dia adalah organik. Ya, tapi dari segi spek tentu berbeda. Harga GMO dan juga non-GMO. Nah, ditelusuri lagi lebih dalam. Ternyata ada aturan di kementerian dulu. eh, Indonesia itu nggak boleh menanam kedelai GMO. Sampai akhirnya peraturan itu dicabut dan sekarang sudah boleh. Ya, jadi kalau dari kami penerima barangnya, sebenarnya harga kedelainya lokal itu lebih tinggi dibandingkan harga kedelainya impor. Itu bedanya bisa 3.000 hingga 4.000 rupiah. Ya, jadi kalau kalau sesuai data itu 90% kita memang masih import. Ya, seluruhnya se-Indonesia gitu, bukan cuma Rumah Tempe Indonesia. Nah, makanya karena ketergantungan ini, harganya kan nggak karuan nih, jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, sebetulnya ada nggak bahan baku lain yang itu menyerupai kedelai, tapi lebih cocok ditanam di Indonesia? Ada.
Karena sebetulnya RTI sendiri kami di supermarket itu ada buat semacam tempe dan juga keripik, itu justru bukan dari kacang kedelai, tapi dari kacang merah, kacang almond, ada kacang kedelai juga tapi kedelai hitam, dan kacang koro. Nah, terkhusus yang tadi saya sebutkan terakhir, sebetulnya sudah ada gerakan untuk merubah kacang kedelai ini untuk dirubah menjadi kacang koro. Karena kalau dilihat dari spesifikasi kacang koro itu lebih mendekati spesifikasinya dengan kacang kedelai. Nah, tapi kan kalau di market nggak bisa secara tiba-tiba kita biasanya makan tempe atau tahu dari kedelai, tiba-tiba makannya dari koro. Itu butuh waktu untuk pengenalan ke konsumen. Tapi apakah sudah dilakukan? Sudah. Ya, jadi tadi saya menjawab kenapa kita masih import itu satu. Pilihannya juga di harga dan juga kalau substitusinya ada nggak? Ada ya. Yang paling mendekati itu adalah kacang koro dan pergerakannya sudah ada kalau kami sudah menjual. Tapi kalau masyarakat lain dan produsen lain itu butuh waktu untuk bisa menerima tempe tapi dari kacang koro. Nah, kalau perihal kemasan, sebetulnya di kami pun bisa. Pilihannya tuh kalau nggak plastik dan juga daun. Karena dulu kan juga digunakan dengan menggunakan daun kan. Apalagi kalau kami di Karanganyar tuh ada dekat sekali dengan salah satu resto yang dia menjual itu jadah tempe. Kalau Bapak Ibu tahu ya di daerah Jawa Tengah tuh ada namanya jadah tempe itu kedelainya dibungkus dengan daun pisang, dibuat sekepel-sekepel gitu. Terus dia lapisi di atas itu dengan ketan. Jadi kayak makan sandwich gitu, tapi makan itu ketan, di dalamnya itu tempe bacem. Nah, kami buat dari daun-daun itu. Jadi pilihan aja, kalau mau dibuat pakai daun bisa, dibuat pakai plastik bisa. Hanya plus minusnya, kalau daun itu tidak bisa bertahan lama. Dia hanya 3-4 hari itu udah mulai menguning. Ya, tapi kelebihannya adalah aromanya dia bagus. Nah, kalau kalau daun juga kita harus harus cuci dulu tuh secara bersih gitu ya untuk bisa supaya tidak terkontaminan. Nah, kalau plastik dia bisa bertahan lama, kita juga bisa tahu sumbernya dari mana, kita bisa stok lebih banyak. Nah, pertanyaannya mungkin ada nggak hal lain gitu selain daun, selain plastik, tapi dia juga ramah lingkungan. Nah, ini memang yang lagi dicari. Kalau memang ada, kami kan sebagai apa ya penerima barang gitu ya, penerima bahan bakunya pasti akan menerima. Tapi sayangnya ya sekarang paling ada plastik tuh dari daun singkong seperti itu. Tapi harganya lagi-lagi masih mahal, masih tinggi gitu. Nah itu adalah problem kita bersama. Tapi kalau dari RTI sih kan karena kami dijadikan pionir, jadi apapun yang kami lakukan biasanya kami bisa mendeliver itu buat para pengrajin gitu. Kayak koro kan mulainya dari kami. Itu kami ke para pengrajin untuk memperkenalkan tempe koro tersebut. Itu Pak, kurang lebih. Oke, baik, terima kasih Pak Bella. Jadi sebenarnya inisiatif ke sana sudah ada ya. Tinggal memang kalau istilah Pak Iwan tadi, communicating the value-nya ini yang memang masih jadi satu tantangan ya, untuk mengenalkan dan mengedukasi market ini. Oke, sisa waktu mungkin ini satu pertanyaan sekaligus untuk Pak Fadran dan Mbak Fiza. Jadi beberapa kali menyinggung tentang SME ya, Small Business or Medium Enterprise. Dari pengalaman Pak Fadlan dan Mbak Riza, bagaimana kemudian melibatkan SME ini agar kalau untuk konteks Pak Fadlan mungkin mereka bisa terlibat dalam distribusi di retail modern. Ini kan selalu jadi tantangan ya. Selama ini mungkin mereka hanya mengandalkan channel-channel tradisional offline. Nah, kalau untuk Mbak Riza mungkin bagaimana kalau pengalaman selama ini, apa sih yang selama ini jadi hambatan ya bagi pelaku KM kita untuk bisa go global terutama lewat digital channel ini? Oke, silakan Pak Fadlan dulu atau Mbak bisa dulu. Konteksnya sama ya untuk small business. Baik, izin saya dulu boleh Pak Ardi ya. Ya silakan Pak Fadlan. Baik Pak Ardi, saat ini memang untuk dari sisi bisnis UMKM misalnya ataupun perusahaan yang baru tumbuh itu sangat align sekali Pak bisa dibilang dengan bisnis NFR kami di SPBU Pertamina. Karena memang saat ini kita terdapat lebih dari 1.400 mitra bisnis dengan kategori lokal ataupun UMKM yang sudah bekerja sama dengan SPBU di Pertamina. Dalam artian bahwasanya mereka sudah berhasil, sudah bisa dan sudah tersedia di SPBU outlet-outletnya Pak. Dalam hal ini bisnis UMKM ataupun bisnis lokal yang sudah ada itu kategorinya sangat banyak sekali. Ada apa namanya bisnis cafe, ada juga swalayan lokal. Itu semuanya
tersebar di SPBU yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya terkait dengan pengembangan bisnis UMKM sangat sejalan sekali, tetapi memang dalam praktiknya untuk bisa masuk ke bisnis NFR di SPBU Pertamina, calon mitra memang harus mendaftarkannya terlebih dahulu. Itu kita sudah ada websitenya tersendiri. Kemudian berbadan PT ataupun CV, tetapi biasanya untuk bisnis UMKM sendiri sudah tersedia itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya sangat mudah, tinggal nanti bagaimana negosiasi dengan pemilik SPBU terkait harga sewa dan lain sebagainya. Kemudian ada proses administrasi, baru setelah itu bisa menjalankan bisnis di non-fuel retail yang ada di SPBU Pertamina. Mungkin itu Pak Ardi. Oke. Baik, terima kasih Pak Faldan. Ini konteks untuk retail modern ya. Kalau digital channel, Mbak Biza, terutama untuk go global. Iya, kalau dari aku sendiri sebenarnya justru dari Alibaba sendiri itu kita lebih ke mendorong ya semua SME untuk melakukan ekspor. Karena selama SME ini dia udah berupa PT atau bahkan CV itu udah bisa untuk melakukan ekspor. Itu sebenarnya sesimpel dengan menggunakan si aplikasi ini. Nah, lewat si aplikasi ini semua customer, let's say seller Indonesia ya, eksportir Indonesia, kita biasanya panggilnya seller, mereka mau melakukan ekspor itu udah ada forwarder yang terintegrated dalam aplikasi ini. Kebetulan kita yang di Indonesia itu udah mulai per bulan April lalu. Jadi kalau misalnya pengen melakukan ekspor dan logistiknya bingung seperti apa, itu udah ada sebenarnya di aplikasi. Dan mungkin ini yang sedikit challenge-nya itu ada di gimana untuk menemukan si buyer-nya sendiri. Ini yang kadang jadi pertanyaan bagi masing-masing SME. Gimana caranya menemukan buyer? Gimana kalau misalnya kita belum tahu cara menggunakan aplikasinya untuk kebutuhan bisnis dan lainnya. Justru sebenarnya lewat aplikasi ini kita akan jauh lebih mudah untuk connect dengan berbagai global buyer ya. Dan bahkan sebenarnya kita nggak perlu langsung ke visit ke sana ataupun meet up dengan si buyer ini, dengan kita punya visibility store online yang ada itu udah cukup menimbulkan trusted juga bagi buyer. Dan terkait dan yang isu tadi ya, apa yang paling jadi kendala itu adalah di bagian gimana dari sisi sellernya untuk memaksimalkan si toolsnya ini. Mungkin karena eksportir itu rata-rata mungkin kalau dari klien-klien yang aku saat sekarang handle itu yang mereka sebelumnya udah punya bisnis sebelumnya. Jadi kayak rata-rata apa ya, yang udah mature, yang udah bisa dibilang bapak-bapak ya, dan ada juga dari sisi yang company-nya tuh yang awalnya tradisional, mereka mesti move ke digital. Nah, itu yang sedikit jadi kendalanya. Tapi yang hal-hal seperti itu tuh sebenarnya kita udah coba solve juga ya, karena dari Alibaba sendiri kita juga udah ada AI, itu udah sangat lama ya kita ada namanya Smart Assistant, dan per tahun ini kita juga udah ada namanya AxioWorks. Ini kurang lebih mirip dengan Open Cloud. Kalau misalnya ChatGPT, Gemini, ataupun beberapa AI lain itu mungkin hanya berfungsi sebagai general aja ya. Tapi kalau yang di sini si AxioWorks ini itu dia udah itu salah satu AI yang udah di-train untuk kebutuhan bisnis. Jadi bahkan si AxioWorks ini tuh bisa di-connect ke akun Alibabanya langsung. Sesimpel misalnya si ownernya ini hanya solo factor ya untuk manage akun dan juga store-nya. Dia bisa untuk menanyakan please check my store gitu kan, please analyze my store gitu kan. Sesimpel dengan menggunakan prompt itu, begitu udah di-connect dan si AI-nya akan bantu untuk ngasih diagnosis seperti apa performance store-nya untuk saat sekarang. Dan dia juga udah bisa langsung ngasih suggestion gimana cara mengoptimalkan si store-nya ini. Jadi istilahnya udah ada human agent yang bisa digunakan melalui si tools AxioWorks-nya ini gitu. Dan ini sebenarnya nggak hanya untuk Alibaba aja, dia hanya Alibaba Group tapi bukan dalam aplikasi Alibaba ya. Jadi semua user pun bisa menggunakan, dan bahkan si tools ini dia bisa di-connect dengan berbagai fitur-fitur lainnya seperti Amazon, eBay, Instagram, LinkedIn dan lainnya. Jadi
seperti halnya open cloud tapi didesain untuk si bisnisnya. Jadi aku rasa seperti itu sih kira-kira Pak Ardi. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Bisa dan Mas Fadlan tadi. Saya kan mungkin masih ada banyak pertanyaan juga dari rekan-rekan sekalian, tapi karena waktu yang membatasi, jadi nanti mungkin bisa pertanyaan bisa kami tampung ya kalau memang masih ada. Dan eh, forum-forum seperti ini sebenarnya adalah sebagai ajang untuk networking dan kolaborasi karena di dalam dengan menghadirkan pembicara yang beragam ini kita bisa dapat insight tapi tidak kalah penting bagaimana kita juga bisa dapat network baru untuk kolaborasi. Mungkin kalau Bapak Ibu sebagai pelaku KM bisa dengan Mas Fadlan, mungkin kalau daerahnya ada mungkin berminat untuk menjajaki peluang kolaborasi di SPBU terdekat atau mungkin yang pengen go global dengan dengan Mbak Biza. Jadi juga kalau yang tertarik di bisnis agribisnis bisa banyak konsultasi dengan Pak Bila. Nah itu value yang salah satu value yang kami tawarkan di dalam program degree program Makplus, sebagaimana disampaikan di awal, Makplus banyak berkolaborasi terutama dengan SBM ITB. Kita punya program MBA Entrepreneur Marketing dan Strategic Marketing dan juga untuk S3 kita dengan UGM Agribisnis Entrepreneur Marketing. Ini value tambahan, kalau istilah tadi Pak Iwan, secara fungsionalnya adalah knowledge, experience, dan juga uh, best practice ya, yang dipelajari di dalam kelas, tapi secara emosional sebenarnya juga ada network yang terbangun ya, yang di sini bisa juga memperkaya kita sebagai profesional maupun entrepreneur. Mungkin itu Bapak Ibu rekan-rekan sekali lagi karena waktu yang membatasi. Terima kasih Pak Bella, Pak Fadlan, Mbak Biza sudah join sesi sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap bisa grow di tengah tantangan baik internal di dalam maupun di luar negeri. Saya kembalikan ke Mas Hanif. Baik, terima kasih Pak Ardi dan juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Putra, Bu Hafiza, Pak Fada dan juga tadi Pak Iwan juga sudah berbagi insight yang sangat menarik pada sore hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, sebelumnya kita memang sudah sampai nih di penghujung dari acara Enmark Industry Insight Forum pada sore hari ini. Dan jika kita refleksikan kembali gitu ya dari awal materi tadi, mungkin ada satu hal yang mungkin bisa kita coba simpulkan bahwasanya product innovation for sustainable business growth itu bukan sekedar hanya membuat produk baru yang keren, lebih dari itu gitu ya, kita harus menuntut pemikiran yang lebih strategis, yang lebih matang, kemampuan beradaptasi terhadap berbagai macam perubahan, baik itu regulasi, teknologi, dan lain sebagainya. Makanya dibutuhkan ketangkasan dalam membaca pergeseran perilaku konsumen tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kita sebagai profesional maupun sebagai business owner bisa menguasai kapabilitas strategis tersebut di tengah ketidakpastian pasar pada saat ini? Nah, jawabannya mungkin bisa Bapak Ibu temukan dengan mengikuti program yang memang kolaborasi gitu ya antara beberapa university dengan Maples Institute, yaitu ada Nmark MBA dengan SBM ITB dan juga S1 Online Entrepreneurial Marketing dengan BINUS Online University. Nah, kedua program ini memang dibentuk dengan prinsip utama untuk mengembangkan entrepreneurial mindset, mempertajam strategic thinking, serta membangun kapabilitas kepemimpinan atau leadership pada masa depan dan tentunya akan terkoneksi dengan industri yang ada gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya jika ingin berdiskusi secara langsung mengenai program kami yaitu terkait dengan kurikulum, dan mungkin Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam lagi nih kira-kira program ini seperti bagaimana, kami akan membuka kesempatan terbatas untuk sesi one-on-one executive consultation secara gratis tentunya bersama tim kurikulum dan juga spesialis kami gitu. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih dalam bisa menghubungi tim kami. Lalu untuk melihat detail mengenai mata kuliah dan juga mungkin pengajarnya serta bagaimana skema pembelajarannya, mungkin Bapak Ibu dapat mengunduh silabus eksklusif program Nmark dan juga S1 Online Entrepreneurial Marketing melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat.
Baik, rekan-rekan semuanya, tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara tentunya yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan tentunya pasti membuka mindset kita. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti forum pada sore hari ini. Saya Hanif mewakili seluruh panitia dan juga Makpus Institute mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama acara ini berlangsung. Maju terus untuk kita semua dan teruslah berinovasi dan sampai jumpa di forum-forum berikutnya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, selamat kembali menjalankan aktivitasnya. The future belongs to those who dare to lead. In a fast-changing business landscape, growth requires more than ideas. It demands entrepreneurial thinking and strategic action. The Entrepreneurial Marketing Program is designed to shape the next generation of leaders. Leaders who combine innovation, marketing strategy, and business leadership to create real impact. From ideas to execution, this is where future leaders are built. Entrepreneurial Marketing, the next gen of leaders.